Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat APTV alias Anies Baswedan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel terkeren, channel terupdate, channel terakurat yang selalu memberitakan perkembangan terkini dari perjalanan jagoan kita, idola kita, yaitu Bapak Anies Baswedan, yang kita sama-sama tahu beliau sudah secara resmi dideklarasikan sebagai capres atau calon presiden dari Partai Nasdem. Tentunya kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap ini adalah tanda bahwa demokrasi di negara kita sudah semakin baik, dipelopori oleh Partai Nasdem, tentunya dengan kepercayaan dirinya. Semoga-mudahan sekali lagi ini bukan seperti PHP yang dilakukan oleh partai politik terhadap Anies Rashid Baswedan. Sebagaimana harapan dari sejumlah besar para relawan yang berada di belakang Anies Rashid Baswedan, yang sudah sejak setahun yang lalu gegap gempita mempersiapkan sosok Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden, untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara ini. Dan kini dari seorang Surya Paloh secara tegas telah berani untuk mendeklarasikan seorang Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Ini tentunya kita berharap semua ini adalah satu kebaikan yang akan membawa kita kepada majunya bangsa ini. Kurs rupiah hari ini di angka 15.230, yang tentunya ini sangat jauh sejak negara kita merdeka sampai tahun ini. Bukannya nilai rupiah semakin menguat, semakin perkasa, tapi justru semakin lembek. Ini artinya negara kita ini bukan bergerak maju, tetapi bergerak mundur. Karena kita tentunya berharap dengan hadirnya sosok Anies Rashid Baswedan akan menjadi pelipur lara buat kita semua, akan menjadi kilas balik bahwa negara ini akan berada di tangan yang tepat untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, semua kekayaan yang ada di Indonesia akan betul-betul dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamalkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Dan tentunya kita berharap kepada semua masyarakat Indonesia, mari kita dukung kebangkitan Indonesia melalui sosok seorang Anies Rashid Baswedan dan Surya Paloh tentunya. Mari kita kembali berikan dukungan untuk menyatukan tekad semangat. Pasti bisa. Dengan persatuan kesatuan kita mengajak kepada para relawan semua, khususnya para relawan yang berada di barisan Anies Baswedan, untuk melakukan lobby politik kepada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan juga Partai Demokrat untuk segera mungkin mendeklar seorang Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon presiden, sehingga diharapkan semua ini akan menjadikan seorang Anies Rashid Baswedan menjadi betul-betul menjadi presiden pilihan bangsa ini. Dari liputan6.com Jakarta dilaporkan, Anies Baswedan telah resmi diusung oleh Partai Nasdem maju menjadi calon presiden pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh
pada Senin 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower, Jakarta. Usai deklarasi tersebut, sejumlah pihak pun angkat bicara. Salah satunya disampaikan oleh Partai Demokrat. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan deklarasi terhadap Anies telah diketahui partainya dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai calon mitra koalisi. Demokrat menyambut baik langkah Nasdem yang hari ini menetapkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024. Berikut juga deklarasi hari ini sebelumnya juga sudah dikomunikasikan dengan kami, kata Herzaki di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Selain itu, PKS juga turut angkat bicara. PKS mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah memutuskan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. PKS menyambut baik keputusan Partai Nasdem yang telah memilih Anies Rashid Baswedan dari 3 kandidat hasil Rakernas Partai Nasdem sebelumnya. Semoga keputusan tersebut mendatangkan kebaikan untuk kemajuan bangsa Indonesia, kata Presiden PKS Ahmad Saihu. Sobat MPTV dimanapun kalian berada, inilah bagaimana pertemuan demi pertemuan yang digagas oleh Surya Paloh dan beberapa petinggi politik baik dari Demokrat maupun PKS telah menghasilkan langkah awal. Seorang Surya Paloh telah berani membuat sebuah keputusan yang luar biasa diharapkan karena Partai Nasdem ternyata sangat membaca keinginan masyarakat Indonesia. Inilah bagaimana seorang Surya Paloh dan Anies Rashid Baswedan telah sama-sama berkomitmen untuk mengembangkan, memajukan bangsa ini, melanjutkan yang baik daripada pemerintahan sebelumnya atau rezim sebelumnya, dan memperbaiki kekurangan yang ada. Inilah semangat bahwa bukan siapa orangnya, bukan siapa partainya, tetapi semangat yang dimiliki, kebaikan-kebaikan diambil, diteruskan, ditingkatkan, dan kekurangan, keburukannya ditinggalkan. Inilah bagaimana kedewasaan berpikir, kedewasaan dalam berpolitik seorang Surya Paloh dan Anies Rashid Baswedan. Partai Demokrat menyambut baik langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Menurut Zaki, ada sejumlah alasan mengapa Demokrat tidak keberatan dengan pengusungan tersebut. Integritas, kapabilitas, elektabilitas, chemistry, dan semangat perubahan dan perbaikan sejauh ini rekam jejak Anies Rashid Baswedan memiliki keselarasan dengan nilai yang selama ini Demokrat perjuangan. Kemudian Zaki mengatakan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mengibaratkan keduanya sebagai pendekar adu kekuatan ketika berdialog. Hal itu menanggapi deklarasi Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Demokrat pun mendukung pencalonan Anies sebagai calon presiden. Jadi kalau misalnya kami lihat Mas AHY dan Mas Anies bertemu, kalau berdialog ataupun berdiskusi itu seru. Kayak dua pendekar di tingkat tertinggi lagi jejal pukulan, tapi saling mengisi satu sama lainnya, ujar Herzaki. Menurut dia, Anies dan AHY cocok kalau dipasangkan. Terlebih lanjut dia, kedekatan keduanya sudah lama terjalin. Bahkan ketika masih di militer, AHY sempat bertemu dengan Anies dalam sejumlah acara. Begitu pula hubungan AHY dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sangat lancar dan nyaman. Sama kayak Mas AHY dengan Mas Surya Paloh, itu juga enak senyumnya, bercandanya. Yang kita harapkan beginilah politik. Kalau kata Pak Surya Paloh, politik itu riang gembira. Kalau kata Mas AHY, politik itu boleh beda tujuan, tapi tetap bersahabat, kata Herzaki.
Oleh karena itu Demokrat pun membuka peluang Anies dipasangkan dengan AHY. Namun deklarasi tersebut juga menunggu kapan koalisi bersama Nasdem diumumkan. Terkait dengan Anies AHY, tapi kita jalin saja dulu, kita lihat, kita cermati saja. Akan ada waktunya nanti kita akan sampaikan kapan kira-kira kita akan deklarasi capres atau cawapres dari Partai Demokrat. Saudara, kita sangat berharap supaya Indonesia benar-benar akan menjadi lebih baik dari keadaan sekarang, khususnya dengan kenaikan BBM, kenaikan seluruh bahan pokok, ya, dan susahnya daripada kehidupan masyarakat Indonesia yang kala ini sedang terjepit setelah pandemi, kemudian dihantam dengan berbagai kebijakan PPKM, dan dihantam lagi dengan kenaikan BBM di era rezim sekarang ini. Maka mudah-mudahan inilah dari awal sinyal buat masyarakat Indonesia untuk bisa tersenyum setelah nanti Indonesia dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan. Semoga kita berdoa bersama, semoga perjalanan beliau untuk menjadi presiden lancar dan kita semua rakyat mendukungnya. Jangan lupa dukung terus channel Anies Baswedan TV ini dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.